jumpa lagi bersama aku Ayu dalam acara Pojok Cerita Lua. Nih kali ini kita akan mereview teman-teman yang kemarin mudik ya ke kampung halamannya, karena memang sebagian besar teman-teman Lua ini pada mudik. Lebaran kemarin gue nggak mudik karena nenek gue ada di sini. Lebaran kemarin mudik kok. Mudik lah. Tar lo. Mudik. Ya. Mudik sih. Lebaran kemarin lebih tepatnya keliling kota. Lebaran kemarin mudik pasti. Lebaran kemarin pasti mudik ya. Aku kalau lebaran pasti diusahain pulang. Lebaran kemarin nggak mudik, ini untuk pertama kalinya sejak gua kecil kali ya. Untuk pertama kalinya gua nggak mudik karena sekarang nyokap udah di rumah di Jakarta. Jadi karena udah nggak ada orang tua lagi yang di kampung. Mungkin ke kampungnya nanti kalau udah nggak macet-macetan kali. Lebaran kemarin gua itu di Jakarta aja. Jadi sayang sekali gua nggak punya kampung, jadi gua pulang kota ya, bukan mudik ke daerah. Lebaran kemarin di Jakarta aja karena nyokap emang lagi di Jakarta, nggak di kampung ya. Udah setahun ya, hampir setahun lah di Jakarta aja. Jadi tahun ini nggak mudik. Lebaran kemarin aslinya mudik karena gue lahirnya di Jakarta. Jadi gue tetap mudik di Jakarta. Kan gue di Tangsel ya. Gue di Tangsel nih. Gue lahir di Cipete, ya gue balik ke Cipete, gitu. Lebaran kemarin mudiknya ke dua tempat. Satu ke wilayah Banten, satu lagi ke wilayah Jawa Tengah. Kesan mudik sangat mengesankan karena kita bisa bertemu dengan keluarga, orang tua, juga teman-teman masa sekolah dulu gitu. Tapi kebanyakan teman-temannya juga udah punya kehidupan masing-masing, jadi paling kita bersilaturahmi lagi aja. Kesannya perbedaannya cuma ya biasa gue ke Cirebon, sekarang tetap di Jakarta karena nggak mudik. Kesannya seru karena bisa kumpul sama keluarga, terus ya makin deket-deket sama keluarga aja sih. Tahun ini tuh agak berbeda dari tahun lalu, soalnya tahun lalu itu saya masih bisa mudik ke Cirebon gitu. Tahun ini saya cuma mudik di Rangkas aja. Kesannya sih bahagia karena udah lama belum pulang gitu. Udah sekitar berapa bulan gitu. Karena kita pulang tuh setahun 2 kali doang. Kesannya ya istilahnya sih bisa bertemu dengan keluarga kita. Ya kebetulan juga bisa ngenalin juga nih kan, Januari kemarin ada ketambahan anggota keluarga baru ya, jadi sekalian kenalin anak juga ke keluarga gitu. Mungkin ada yang belum sempat bertemu pas lagi saat lahiran ya, mungkin bisa kita pertemukan gitu. Kesannya sih sering mudik itu paling waktu yang ditunggu-tunggu gitu. Buat orang-orang yang seperti kita yang jarang pulang. Kesannya ya kayak lebaran sebelumnya sih, mengesankan. Kesannya yang paling berkesan sih perbedaan tadi ya, nggak mudik. Jadi lebarannya sedikit kurang berasa karena nggak ada macet-macetan dan nggak ketemu orang tua yang di kampung gitu ya. Jadi kesannya itu, tapi positifnya adalah ini lebaran pertama sejak 6 tahun ini bisa ketemu nyokap. Biasanya gua perlu pulang kampung dulu di lebaran kedua baru ketemu nyokap. Nah ini bisa ketemu nyokap di lebaran pertama, itu senang banget. Oke, kesan lebaran kemarin itu gua sangat berbahagia ya, karena banyak THR mengalir ya ke diri gue dan gue bisa jajan. Kesannya dari lebaran ini ya lebih intens aja lah sama orang tua, karena serumah lagi gitu. Orang tua ada di rumah, bisa ngobrol bareng sama ibu lagi, malam takbiran ada ibu.
sholat id ada ibu, walaupun ibu nggak ikut sholat, cuman bangun ada ibu gitu. Pulang sholat id juga langsung ada ibu lagi, jadi lebih intens lah, lebih kesannya lebih lebaran banget tahun ini. Ya kayak lebaran sebelum-sebelumnya gitu. Biasa aja gitu ya, lebaran ya seru. Semua orang pada ibadah ya, gue sebagai Kristiani ikut seneng juga gitu. Bisa maaf-maafan padahal ada yang kita sebel ya. Jadi ada yang kita sebel ya, ya udah kita mumpung nih men lebaran maafan lah gitu. Mudik ke Banten itu cepet banget, yang biasanya 1 jam lebih, kemarin bisa lebih cepet karena jalanan kosong banget. Terus kesan berikutnya, mudik tahun ini ke wilayah Jawa Tengah juga cepet banget karena nggak nemu banyak macet ya. Lebaran kemarin biasa ya kita sholat id, terus sungkeman, terus abis itu keliling tetangga, terus juga main sama anak-anak kecil, THR-an ya gitu kan. Terus ke makam biasanya. Lebaran gue nggak ngapa-ngapain, kegiatan cuman main game doang. Ada yang main ke rumah saudara, terus ada juga yang main keluar kota gitu ke pemandian, tapi tetap bareng keluarga. Jadi kayak makin erat aja hubungan antar keluarganya. Kalau Lebaran itu saya nggak terlalu banyak ini sih berkegiatan ya, cuman di rumah nenek saya nginep, terus kumpul-kumpul kan ke keluarga terdekat itu, terus makan bareng gitu. Ya gitu deh. Lebaran sih kebanyakannya di rumah. Nemenin kayak adek, ponakan kayak gitu. Terus nganter-nganter kemana ke tempat saudara-saudara gitu dah. Lebaran ini ya pasti habis sholat id ya makan, habis makan keliling deh, habis itu rumah orang tua, baru keliling lagi, lanjut lagi keliling. Lebaran kayak kegiatan orang-orang pada umumnya aja gitu. Misal ada sholat id, makan-makan, kumpul, silaturahmi, ada yang nyekar. Kalau Lebaran ngapain aja? Kemarin sih banyakan jalan-jalan, masak-masak, sama kemarin karena ada saudara yang sakit, jadi ya kita sering ke rumah sakit. Pas Lebaran yang pertama dilakukan pasti bangun tidur kita langsung ketupat opor. Nah itu yang enaknya ya, yang berkesannya mungkin itu ya. Jadi masakannya beda, jadi berkesan. Terus ya paling warawiri aja ke rumah saudara. Seperti biasalah macet-macetan di Jabodetabek. Lebaran ya gue menghabiskan tidur makan sampai kenyang. Ya makan ketupat sayur, terus pakai rendang, itu enak. Opor ya. Ya kayak biasa lah, kita sholat id, kita pulang sholat id kita langsung halal bihalal sama sungkem sama orang tua gitu lah. Lebaran ya maaf lagi lebaran mumpung. Tapi yang jelas tuh ketupat dapet nih. Anak Tangsel nih, walaupun gua anak Jaksel aslinya, anak Tangsel tuh tetap makan ketupat sama kayak anak Jaksel. Lebaran pertama biasa kami jarah, kemudian nyari opor ayam sama ketupat yang paling enak di rumah tetangga sama saudara-saudara. Kalau pesan dari orang tua khususnya ya kepada anak-anaknya, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, karena mungkin itu adalah doa orang tua yang paling utama ya buat kita yang menjadi anaknya. Terus juga pesan dari si mama tentunya, katanya sih semoga cepat ketemu jodohnya itu. Udah.
Dah. Amin. 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 Nah, pesan-pesan ini sering gue denger. Setiap tahun gue disuruh nikah terus. Udah, itu aja. Pesan dari orang tua tuh ibu sebenarnya. Ibuku berpesan hidup tuh jadi orang yang baik-baik aja, nggak usah cari masalah sama orang. Karena kan hidup kan di dunia tuh kan nggak sendirian. Jadi usahain baiklah ke orang lain juga. Kalau bisa nolong ya nolong lah. Setelah lebaran ini diusahakan untuk lebih rajin beribadah. Kalau pesan-pesan apa? Mungkin untuk kerjaan yang fokus aja sih kayak gitu. Sama jadi orang yang bener lah kayak gitu. Ya pesan-pesannya sih sebenarnya ya buat pribadi kita juga, buat orang lain juga mungkin hampir sama ya. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya, lebih bertanggung jawab untuk diri sendiri, dan pastinya juga agar bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Dari kemarin kita lebih baik untuk di saat ini, karena ya bulan puasa kemarin tuh hanya sekedar training lah. Nah sekarang langsung di ujian gitu. Setelah lewat bulan puasa ya ujian kita yang menjalani kehidupan ini. Ya mungkin gitu aja kali. Pesan-pesan nggak ada sih ya. Kalau orang tua yang penting aku hidup sehat tuh. Itu kayaknya itu aja deh. Ada satu yang diingat sih dari orang tua, yaitu supaya lebih sabar ngurus anak. Jadi mungkin ketika gua datengin orang tua, mungkin orang tua secara tidak langsung melihat bagaimana cara gua dan istri itu bersikap kepada anak. Dan mungkin ini satu pesan yang harus harus ditangkap positif ya, bahwa ya dia nyokap tuh ngasih tahu untuk lebih sabar ngurus anak gitu. Pesan-pesan dari orang tua, cari duit yang banyak. Oke. Pesan dari orang tua yang jelas untuk selalu ibadahnya ditingkatin lagi, dan pesannya cuma buru-buru nikah aja gitu. Ini dia nih orang tua gue. Gue ke Cipete juga nggak ketemu orang tua gue. Ya udah, makanya ada orang tua sebelah sekitar lah. Ya udah, kita di situ saling ketemu ya. Udah, bisa ketemu aja udah syukur. Pesan yang diingat waktu Lebaran tahun ini dari orang tua kemarin, jangan banyak-banyak jajan manis gitu, karena di rumah udah banyak ada anak-anak atau istri yang udah manis gitu. Kami keluarga Keren Lua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lua mantap. Udah kelar, udah amat. Udah. Lebaran tahun ini ngapain aja mas? Taruh bang, beda kayaknya sama yang pertama tuh, gue udah mikir cuma lupa.